Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah musibah, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya yang diberikan musibah? Kenapa enggak orang lain? Orang lain tuh kayaknya seneng terus, mudah terus, rizkinya mudah. Kenapa kok saya yang sulit?" Yang kedua, orang-orang yang tidak bahagia, terlepas dari dia kaya, miskin, pejabat, dan rakyat, adalah karena dia tidak ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada dirinya. Orang-orang yang tidak memiliki keridhaan di dalam hatinya atas segala takdir yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan terus menderita dalam hidupnya. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah musibah, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya yang diberikan musibah? Kenapa enggak orang lain? Orang lain tuh kayaknya seneng terus, mudah terus, rizkinya mudah. Kenapa kok saya yang sulit? Kenapa? Kenapa?" Pertanyaan kenapa itu menunjukkan kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan selama kita tidak menerima, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin bahagia, kita harus ridho kalau sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi, ya itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa rubah takdir itu. Yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus ridho menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor disimpan di pinggir masjid, selesai sholat subuh, tiba-tiba keluar, motornya sudah hilang. Kita bisa menggerutu, bisa marah, bisa mencaci maki siapa saja yang ada di sana, bisa marah kepada DKM-nya, kenapa motor saya hilang. Tapi emosi kita, marah kita, itu tidak merubah keadaan, motor kita tetap hilang. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ridho dulu, terima dulu. Ya Allah, Masya Allah, ini motor yang saya rawat, yang saya beli, yang saya cicil ini belum selesai, Engkau sudah ambil lagi. Barangkali ini yang terbaik darimu. Artinya apa? Artinya ada kesempatan kita punya motor yang baru. Alhamdulillah. Pulang dari masjid sendal hilang, Alhamdulillah. Kenapa? Kesempatan kita punya sendal yang baru, ya. Maka selama kita hidup, kita harus memupuk sifat, sikap ridho dengan segala ketentuan Allah. Punya suami seperti ini, ridho saja dulu. Kan kita yang milih suami kita. Oleh karena itu kita harus ikhlas, harus ridho. Ya Allah, saya ridho punya suami seperti ini dengan kekurangan-kekurangannya. Dan saya akan berusaha untuk taat kepada suami saya apapun keadaannya. Istri sama, punya anak sedikit agak sulit diatur, agak bandel, ridho. Ya Allah, barangkali ini ujian darimu untukku. Ridho dulu. Kenapa? Karena dengan kita ridho, minimal 50% dari masalah itu sudah selesai. Kita terima dulu ini sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita menata hati kita untuk bisa tegar, untuk bisa menerima, ya, menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau ingin bahagia, kuncinya adalah ridho. Dan yang membuat tidak bahagia adalah tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa banyak orang tidak bahagia dalam hidupnya? Kenapa banyak orang gelisah, galau, menderita? Adalah karena mereka tidak terampil mengelola masalah. Kenapa seorang murid SD
dia stres mengerjakan soal ujian ketika ujian datang karena dia tidak terampil untuk menyelesaikan soal-soal ujian itu. Apalagi kalau anak SD diberikan ujian SMP, masalahnya lebih tinggi daripada keterampilannya. Orang itu stres, orang itu menderita karena masalah dia lebih tinggi daripada keterampilan dia menyelesaikan masalah. Maka kenapa orang tidak bahagia? Karena dia kurang keterampilannya untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya. Maka salah satu yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa punya ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita adalah kita harus belajar dan terus belajar untuk melatih keterampilan kita mensikapi masalah. Dan keterampilan mensikapi masalah ini, kabar buruknya, itu tidak diberikan di bangku sekolah, tidak diberikan di bangku kuliah. Ini adalah pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dengan cara tafakur, dengan cara tadabbur, dengan cara kita memperhatikan. Ketika kita melihat orang yang disukai karena dia senang berbagi, dia senang memberi, maka kita mendapatkan pelajaran. Oh, ternyata orang itu senang diberi. Maka ketika kita ingin disukai, disenangi orang, kita harus banyak memberi. Karena memberi itu pada hakikatnya bukan mengeluarkan sesuatu, tapi meminta sesuatu, tetapi mendatangkan sesuatu. Ketika kita ingin dihormati, tidak perlu kita meminta orang lain ingin menghormati kita. Ayo dong hormati saya, ayo dong hargai saya. Tidak usah begitu. Kalau kita ingin dihormati dan dihargai, maka caranya layakkan diri kita menjadi pribadi yang layak dihormati dan layak dihargai. Maka bangun kredibilitas kita. Kredibilitas itu dibangun, bukan diminta. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati dan menghargai kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk membangun kredibilitas kita sehingga orang lain akan menghargai dan menghormati kita tanpa harus kita minta. Maka yang ketiga, yang penting untuk kita bangun apa? Keterampilan untuk mengelola masalah. Banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu tentang hati, ilmu tentang pikiran, ilmu tentang karakter, kebiasaan, ilmu bagaimana menata, ya, kemudian memilih prioritas di dalam hidup kita, kemudian juga memetakan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk menggali ilmu-ilmu bagaimana untuk kita bisa terampil menyelesaikan masalah. Apa yang membuat orang tidak bahagia, menderita, gelisah, dan sedih? Tidak berikutnya, insya Allah akan saya bahas dan saya paparkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, tetap ikuti video-video dari PHB, Pola Hidup Bahagia, karena bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.